Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Tamba, NIM 19231029 dari kelas pendidikan IPA B 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini pada kuliah Micro Teaching saya akan mempraktekkan keterampilan mengajar, yaitu membuka dan menutup pelajaran. Selamat menonton, sekian dan terima kasih. Baiklah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Wah, ceria sekali ya pada hari ini. Apakah semuanya semangat? Bagaimana kabar Ananda semuanya pada hari ini? Kabar saya baik, Bu. Kalau saya sehat, Bu. Baik, terima kasih semuanya. Nah, untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk itu Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada Tita Nia Yulianto, Ibu persilakan untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, Bu, saya akan memimpin doanya. Untuk teman-teman semuanya, duduk, siap, gerak, hormat, gerak, tegap, gerak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Nah, selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen Ananda semuanya pada hari ini. Lydia Tamba. Hadir, Bu. Lalu selanjutnya Titania Yulianto. Saya hadir, Bu. Baik. Lalu selanjutnya ada Apipah Mardea. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya ada Lastri Handayani. Hadir, Bu. Makfiro. Hadir, Bu. Octavia Wilanda. Hadir, Bu. Baik, lalu Sabrina. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Yayang. Hadir, Bu. Lalu ada Jahara. Hadir, Bu. Danisa. Hadir, Bu. Ella. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Anggun. Anggun, kemana Anggun? Izin menjawab, Bu. Anggun sedang sakit, Bu. Suratnya sudah ada di atas meja, Bu. Baik, terima kasih. Ibu akan baca dulu suratnya. Baik, terima kasih. Nah, baiklah, karena kita semua sudah hadir di sini dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya Ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah mempelajari apa? Kalau ada yang ingat ini, silahkan dijawab. Kita mempelajari sistem akresi, Bu. Baik, betul sekali. Kita pada minggu lalu sudah mempelajari sistem akresi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut apa itu sistem akresi dan apa saja yang termasuk organ pada proses sistem akresi ini. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan Ananda semuanya dapat mengetahui apa saja bagian atau organ pada sistem ekskresi tersebut, serta mengetahui fungsi-fungsi dari organ pada sistem ekskresi tersebut. Nah,
Ibu mau tanya, apa sih itu sistem ekskresi itu? Sistem pengeluaran, Bu. Nah, betul sekali Titania. Terima kasih kepada Titania. Lalu ada lagi, siapa yang mau coba jawab lagi? Ya, Bu, izin jawab, Bu. Sistem ekskresi itu sistem untuk mengeluarkan sisa-sisa pada tubuh kita, Bu. Baik, terima kasih kepada Afifa. Ya, jawabannya sudah mengarah ke sana. Ada lagi yang mau coba menjawab? Lalu saya, Bu, izin menjawab, Bu. Sistem ekskresi itu untuk mengeluarkan cairan, Bu. Baik, terima kasih kepada Lastri. Nah, jawaban dari Ananda semuanya itu sudah mulai mengarah ke sana. Tapi Ibu akan jelaskan lagi apa itu sebenarnya sistem ekskresi. Jadi, sistem ekskresi itu adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, apa sih organ-organ yang ada pada sistem ekskresi itu? Coba, ada yang bisa jawab? Hayo, apakah di rumah Ananda semuanya ini sudah ada belajar dan mempelajari pelajaran pada minggu lalu? Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah belajar, Bu, di rumah. Nah, jika sudah belajar dan sebelumnya di rumah, apa sih organ-organ yang digunakan pada sistem ekskresi itu? Coba Ibu mau tanya kepada Sabrina. Mana Sabrina? Ya, Ibu persilakan kepada Sabrina. Ginjal dan paru-paru, Bu. Baik, betul. Ginjal dan paru-paru merupakan bagian dari sistem ekskresi. Lalu selanjutnya apakah cuma hanya ginjal dan paru-paru saja yang menjadi bagian dari sistem ekskresi? Coba ada lagi yang bisa jawab atau bisa menambahkan jawaban dari Sabrina. Ibu mau tanya kepada Danisa. Mana Danisa? Ya, Danisa, Ibu persilahkan menjawab. Apa saja lagi bagian dari sistem ekskresi? Ada hati dan kulit juga, Bu. Baik, betul sekali. Ada hati dan kulit juga yang menjadi bagian dari sistem ekspresi pada tubuh manusia. Nah, setelah disebutkan oleh Danisa dan Sabrina tadi, Ibu minta kepada Suci untuk mengulangi apa saja bagian dari sistem ekspresi pada manusia. Bu, jadi organ pada sistem ekskresi manusia ada ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, pada sistem ekskresi itu terdapat organ-organ, yaitu organnya ada ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Nah, tadi kan sistem ekskresi itu adalah sistem pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang ada pada tubuh kita. Jadi, apa yang dikeluarkan oleh organ-organ tersebut? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja hasil dari sistem pengeluaran tersebut. Nah, yang pertama ada ginjal. Ginjal di sini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa cairan kita dalam bentuk urin. Yang kedua ada kulit. Kulit ini mengeluarkan zat sisa dalam bentuk keringat. Sedangkan paru-paru mengeluarkan dari sisa hasil pernapasan kita berupa karbon dioksida. Yang keempat ada hati, yaitu mengekspresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Nah, setelah membahas itu semua, mengapa sih harus dikeluarkan zat-zat sisa tersebut? Mengapa tidak dibiarkan saja
ada di dalam tubuh kita? Ada yang bisa jawab? Coba ada yang bisa jawab mungkin? Siapa? Ibu mau tunjuk si Jahara. Mana Jahara? Apakah Jahara bisa menjelaskan mengapa sih si tubuh kita ini harus mengeluarkan zat-zat yang tidak perlu tersebut? Coba kepada Zahara, Ibu persilahkan. Menurut saya agar tidak mengganggu kerja organ yang lain, Bu. Itu sudah betul, tapi untuk yang lebih tepatnya itu adalah agar tubuh kita ini terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. Mengapa disebut meracuni tubuh kita? Karena zat-zat yang dikeluarkan ini adalah zat-zat yang sudah tidak berguna lagi dan merupakan sisa metabolisme dari hasil contohnya pernapasan tadi, paru-paru, karbon dioksida, keringat, itu sudah tidak digunakan lagi di tubuh kita. Jadi agar tubuh kita ini tidak teracuni oleh zat-zat yang tidak berguna tersebut. Nah, jadi pada pembelajaran kita pada hari ini, manfaat dari pelajaran kita hari ini itu adalah supaya kita tahu mengapa ada sistem pengeluaran atau sistem ekskresi pada tubuh kita ini, yaitu agar kita terhindar dari zat-zat beracun. Dan tadi juga sudah dijelaskan apa-apa saja organ dan apa saja yang dikeluarkan oleh organ tersebut pada sistem ekskresi manusia. Sekarang Ibu mau tanyakan kembali, apa saja sih organnya dan apa saja yang dikeluarkannya? Coba ada yang bisa jawab? Atau mau Ibu tunjuk saja? Baik, sepertinya ya, kepada Suci, Ibu persilahkan boleh menjawab. Baik Bu, saya coba menjawab kembali apa saja organ dan yang dikeluarkannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ginjal itu menghasilkan urin, kulit menghasilkan keringat, paru-paru menghasilkan karbon dioksida, dan hati mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa, Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih kepada Suci. Apakah masih ada yang belum paham tentang materi kita pada hari ini? Boleh ditanyakan. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan dan sepertinya anak-anak Ibu semua sudah paham. Jadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini adalah tubuh kita ini mengeluarkan zat sisa supaya di dalam tubuh kita ini zat-zat tersebut tidak menjadi racun. Nah, organ-organ pengeluarannya ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Dan masing-masing organ tersebut mengeluarkan zat-zatnya sendiri. Ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, hati mengekspresikan getah empedu dari zat sisa perombakan sel darah merah di dalam limpa, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi itu masih hanya gambaran sekilas kita. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang keempat organ tersebut. Dari itu, supaya pembelajaran kita dapat berlangsung secara efektif, Ibu minta kepada Ananda semuanya pada pertemuan minggu depan sehari sebelumnya bisa dipelajari dulu di rumah apa saja bagian-bagian dari keempat organ tersebut supaya kita bisa lebih lancar lagi. Karena pada minggu besok Ibu akan mencoba melakukan pretest untuk Ananda semua. Oke, baiklah. Jadi, bukan hanya belajar di sekolah, kita juga harus
belajar di rumah, mempersiapkan diri untuk pelajaran materi selanjutnya begitu. Jadi karena Ibu lihat jamnya masih ada, Ibu mau memberikan tugas kepada Ananda semua terkait materi kita tadi. Silahkan dikeluarkan buku latihan dan PR-nya. Baik, apakah sudah dikeluarkan semuanya? Ibu akan bacakan soalnya. Yang pertama, apa itu sistem ekskresi? Yang kedua, nomor 2. Apa saja organ-organ yang masuk ke dalam bagian dari sistem ekskresi? Lalu nomor 3, sebutkanlah apa saja yang dikeluarkan pada organ-organ tersebut. Baik, tugasnya dikumpul minggu depan. Lalu jangan satu lagi, Ibu minta kalian untuk menggambarkan bagan dari sistem ekskresi. Jadi di bagan tersebut kalian tuliskan ginjal, kulit, paru-paru, hati, lalu hasilnya apa. Lalu untuk bagian-bagiannya kita sambung minggu depan karena bagian-bagiannya kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas kita untuk minggu depan? Tidak, Bu. Sudah bisa dipahami, Bu, tugasnya. Baik, terima kasih kepada Ananda semuanya karena sepertinya jam pelajaran kita sudah habis untuk pertemuan hari ini. Jadi Ibu sudahi saja untuk hari ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti bisa temui Ibu di luar juga, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu Ibu sudahi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali untuk Ananda semuanya. Ibu sudahi, sekian dan terima kasih.